Salam, selamat pagi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Korpen Damanik dari Jemaat GBB Maranatha Pematang Siantar sebagai anggota PKLU. Saat ini saya akan membaca Alkitab dan membaca Sabda Bina Umat. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku dihasutnya. Betapa kasih-Nya besar, sehatiku gentar, ku berbahagia benar di asuh-Nya. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Pujian syukur dan terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kami kehidupan yang baru. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan bahkan membaca firman-Mu. Tuhan berkati kami dan curahkanlah Roh yang kudus itu Tuhan untuk mengajar-ajari kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Timotius 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah bunyinya. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan membaca Sabda Bina Umat yang diberi judul Paulus dan Timotius. Sebagai ayat natsnya terambil dari ayat 3, yaitu dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Kali pertama Paulus berjumpa dengan Timotius adalah ketika ia datang ke Derbe dan Listra. Timotius adalah anak dari ayah seorang Yunani dan ibunya seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, bernama Eunike. Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Karena itu, Paulus mengajaknya untuk memerintahkan Injil. Walaupun Paulus disebut sebagai mentor, pembimbing Timotius, namun dalam pemberitaan Injil, mereka tidak selalu bersama. Ada kalanya mereka melayani tempat yang berbeda, sehingga hubungan mereka terjadi lewat kabar yang dibawa oleh rekan-rekan pekabar Injil lainnya, ataupun lewat surat. Walaupun demikian, Timotius selalu mendapat tempat yang istimewa dalam hati dan doa Paulus. Hubungan antara Paulus dan Timotius yang sangat dekat
bukan hanya dalam konteks kebersamaan, tetapi juga kepemimpinan dan pelayanan, memunculkan pertanyaan reflektif kepada kita yang selama ini aktif melayani. Adakah di antara warga jemaat yang secara khusus kita persiapkan untuk menjadi penerus dalam pelayanan maupun berbagai pekerjaan, baik yang selama ini kita lakukan? Dalam pelayanan di gereja, kita berhubungan dengan banyak rekan kerja, termasuk mereka yang baru bergabung dalam pelayanan. Hubungan Paulus, Timotius mengilhami kita untuk menjalin hubungan yang dekat dengan orang-orang yang baru bergabung, bukan untuk menggurui mereka supaya melayani sesuai kebiasaan, melainkan memotivasi mereka untuk memberi diri secara total dalam melayani. Karena itu, pilihlah di antara mereka yang dapat dipersiapkan secara khusus. Tidak perlu menyiapkan semua orang. Satu atau beberapa orang sudah cukup. Selama kita menyiapkannya dengan sepenuh hati dan senantiasa mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menolong. Demikianlah pembacaan Sabda Bina Umat. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pembacaan Sabda Bina Umat di pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengajari kami senantiasa Tuhan, agar kami dipersiapkan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Di usia kami yang lansia Tuhan, bukanlah jadi penghalang untuk melayani. Jika Tuhan memakai kami, sekecil apapun yang dapat kami lakukan, kami tetap berguna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berikanlah kami senantiasa hikmat dari-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, iblis dan roh jahat. Biarlah hanya Roh-Mu yang kudus itu Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah pembacaan di pagi hari ini. Salam.